Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Nadia. Saya dari IAIN Jember, Prodi Tadris Biologi. Saya di sini melaksanakan magang 2 dan untuk sementara waktu saya menggantikan peran Ibu Enda untuk menjelaskan materi sistem gerak pada manusia di kelas 11 agama. Semoga kita bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik di luar maupun di dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian bisa melakukan berjalan, bersepeda, mengangkat, dan lain-lain sebagainya? Jadi, manusia bisa menjalankan aktivitasnya seperti berjalan, bersepeda, karena manusia memiliki sebuah sistem, yakni sistem gerak. Untuk menjalankan fungsinya, sistem gerak memiliki 3 komponen, yakni tulang, persendian, dan otot. Yang mana 3 komponen ini akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Namun, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai tulang. Untuk KI, KD, dan tujuannya bisa dibaca di slide ya. Tulang merupakan sebuah jaringan tubuh kita yang sangat kuat, terletak di dalam tubuh dan tersusun atas zat organik serta anorganik. Adapun fungsi tulang, pertama, memberikan bentuk tubuh, kedua, sebagai alat gerak pasif, ketiga, melindungi organ-organ dalam tubuh, keempat, sebagai tempat melekatnya otot, kelima, menunjang tegaknya tubuh, keenam, sebagai tempat penimbunan mineral, dan yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi kita bisa berdiri itu atau tegak seperti sekarang ini karena kita memiliki tulang. Selanjutnya, klasifikasi tulang. Tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Pertama, tulang panjang atau tulang pipa. Ciri-cirinya panjang, berongga di tengah seperti tabung, contohnya tulang paha. Terus yang kedua, tulang pendek. Fungsinya untuk menyerap gonjangan dan tekanan. Dan yang ketiga, tulang tak beraturan. Fungsinya pelindung, penyokong, dan tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, tulang pipih. Fungsinya pelindungi organ-organ penting dan tempat melekatnya otot. Untuk contohnya lebih jelasnya bisa lihat di gambar. Yang kedua, tulang berdasarkan jaringannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Merupakan tulang yang bersifat kenyal, lunak, dan memiliki kemampuan untuk cepat tumbuh, terutama pada masa perkembangan. Tulang rawan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang rawan hialin. Merupakan tulang rawan yang lebih lemah daripada tulang rawan lainnya, contohnya pada saluran pernafasan. Dan yang kedua yaitu tulang elastis. Fungsinya memberikan kekuatan, kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh, contohnya telinga. Dan yang terakhir, tulang rawan fibrosa. Fungsinya mengurangi gesekan antar tulang atau bantalan sendi, contohnya melekat pada tulang persendian. Dan yang kedua, tulang keras merupakan tulang-tulang yang menyusun seluruh tubuh manusia di luar tulang rawan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, tulang kompaktum. Ciri-cirinya tulang padat dan rapat, terletak di paling luar tulang panjang. Dan yang kedua yaitu spongiosa. Ciri-cirinya berongga, terletak di paling ujung tulang panjang. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di gambar. Yang ketiga, tulang berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tulang tengkorak. Yang kedua, rangka aksial atau tulang badan. Terbagi menjadi tulang dada dan rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Dan yang ketiga, rangka apendikular atau tulang anggota gerak dibagi menjadi 2, tulang alat gerak atas dan tulang gerak bawah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Dan untuk rangka apendikular, gambarnya bisa dilihat di slide yang selanjutnya.
Yang terakhir kita akan membahas mengenai kelainan pada tulang. Di sini ada 5 kelainan. Yang pertama, fraktular atau patah tulang sederhana. Tulang yang retaknya tidak sampai melukai organ lain seperti otot. Yang kedua, fraktular kompleks, tulang yang retaknya sampai melukai organ lain. Yang ketiga, skaliosis, tulang belakang ke samping. Yang keempat, kifosis, tulang belakang bengkok ke belakang. Dan yang kelima, lordosis, tulang belakang bengkok ke depan. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar ya. Sekian penjelasan Ibu mengenai tulang. Mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui grup diskusi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai otot dan sendi. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.